Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seuli. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa jalan-jalan. Apalagi di bulan yang fitri ini ya, di hari yang fitri masih suasana Lebaran. Biasanya orang rame-rame ya jalan-jalan atau berkunjung ke rumah saudara, menikmati makan bersama, atau mungkin ya ke tempat rekreasi. Banyak sekali yang dilakukan ya. Tetapi banyak juga orang yang sampai dengan saat ini masih merasakan sensasi, terutama yang paling banyak teman-teman saat ini adalah sesak nafas ya. Entah kenapa gitu kan. Memang asam lambung itu sifatnya begitu kan, gitu kan, membuat dada kita terasa sesak gitu. Ya padahal mah sesaknya biasa aja, cuma saking terasanya gitu ya kita menjadi panik sendiri gitu kan. Nah teman-teman ya, hari ini saya masih mudik ya di kampung istri saya, jadi belum belum ada di rumah gitu kan, masih bikin videonya ya di suasana seperti ini, lagi main aja gitu kan. Udah seminggu saya di sini ya, termasuk malam takbiran kemarin yang saya pingsan itu ya saya di sini gitu kan. Jadi banyak yang bertanya, Kang kenapa bisa pingsan begitu ya? Kalau kata dokter gitu kan, kalau kata dokter yang menangani saya kemarin ya karena saya keracunan makanan katanya gitu. Jadi ya karena kan makanan itu ada yang boleh disatukan, ada yang tidak boleh disatukan. Jadi intinya saya mungkin keracunan makanan gitu kan. Jadi menyebabkan saya pingsan gitu kan. Bukan hanya karena asam lambung saja, tapi memang karena keracunan makanan gitu kan. Jadi ya udah ketemu jawabannya ya, keracunan makanan gitu kan. Kalau misalkan soalnya kan saya sering makan daging juga, sering makan bakso juga. Cuma kalau dengan cuka mungkin saya nggak tahu itu. Nanti saya mau coba lagi gitu kan. Tapi nggak mau dibarengin daging sama cuka itu. Ya saya coba salah satu aja, kalau nggak cuka doang gitu kan sama bakso. Jadi kita harus berani teman-teman ya. Ya kalau tidak berani ya kita nanti tidak tahu mana makanan yang cocok, mana yang tidak buat kita. Kalau saya sih makan aja semuanya gitu kan. Ya jadi teman-teman ya habis keliling-keliling biasanya capek ya, kita capek, begadang juga, berkumpul bersama saudara kan senang ya. Tetapi tidak demikian dengan orang yang penderita anxiety. Orang penderita anxiety itu sangat sulit untuk dengan orang ramai. Biasanya mereka merasakan panik, merasakan keringat dingin, sesak juga gitu kan. Karena orang orang panik attack itu, orang anxiety itu nggak mudah untuk melewati ini semua gitu kan. Kalau ada yang bilang anxiety bisa sembuh 1 detik, 2 detik, atau 3 detik, atau 1 hari, kayaknya kalau anxiety beneran sih nggak bakal mungkin gitu, nggak bakal mungkin sembuh. Kalau 1 bulan 2 bulan oke lah, saya pahami gitu kan, bisa bisa masuk akal kalau misalkan 1 bulan 2 bulan, tapi kalau untuk 1 detik kayaknya nggak, butuh waktu yang lama kalau menurut saya ya. Nah jadi teman-teman ya, jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya ini. Semoga channel saya ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Kemudian juga bisa saya semangat lagi dalam membuat konten, terutama konten anxiety dan GERD ini. Nah teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah bagaimana sih menerapkan pikiran kita supaya kita itu menjadi orang yang damai dengan sensasi. Karena dunia kita itu, dunia pikiran kita itu terlalu luas untuk memikirkan hal-hal yang memang yang di video saya itu kan di luar nalar itu sangat luas sekali. Saya tadi melihat film yang sangat bagus ya di dalam sebuah film live streaming. Jadi film ini menceritakan tentang seseorang yang berkebutuhan khusus di dalam ilmu jiwa ataupun mental. Jadi dia itu samalah seperti kita, dia menyendiri, dia serba ketakutan, dia serba kecemasan. Pokoknya miriplah dengan kita. Dia tidak mudah bergaul dengan orang. Dia tidak mudah menerima masukan omongan orang-orang. Yang ada dia menikmati dunianya sendiri. Dia mengurung diri di dalam kamar. Dia menikmati kehidupannya sehari-hari di dalam kamar. Tidak ada orang yang masuk ke dalam dunia dia. Gitu kan, sama dengan dulu saya. Saya mungkin sangat menikmati kamar saya.
sangat menikmati kamar saya. Setiap hari saya bergelut dengan kamar saya. Setiap hari saya selalu bersama di kamar saya itu. Ternyata itu sesuatu yang salah. Kalau kita tidak mau membuka diri kita, kalau kita tidak mau menceritakan diri kita kepada orang yang tepat, maka kita akan tetap stay di posisi seperti itu, gitu kan. Kalau misalkan kita masih ada di dalam kamar menikmati kehidupan diri kita dengan sendiri tanpa ada bahagia dengan orang lain, itu suatu hal yang salah. Jadi film tadi mengajarkan kepada saya bagaimana kita harus bisa menikmati ataupun kita berdamai dengan apa yang dirasakan oleh kita, gitu kan. Karena banyak orang yang sampai saat ini mereka belum menemukan rasa damai itu. Bagaimana mereka hidup berdampingan, hidup sejalan dengan yang namanya psikosomatis, gitu kan. Banyak orang yang masih kebingungan bagaimana mencari kedamaian ataupun kebahagiaan sementara tubuh kita menikmati berbagai macam sensasi. Nah, dari sini semua teman-teman, ya film tadi mengajarkan kepada saya bahwa cara berdamai dengan kehidupan kita sendiri itu adalah bagaimana kita bisa bahagia dan berperilaku di hadapan orang banyak. Karena kalau sendiri kita tidak bahagia. Ya, karena kalau kita sendiri itu bukan kebahagiaan. Bolehlah kita bisa ketawa sendiri, melihat video, tapi tanpa kita bersosialisasi dengan orang bagaimana? Bagaimana kita menunjukkan ataupun kita mengukur kebahagiaan kita di depan orang banyak. Kalau hanya kita sendiri belum tentu orang lain merasa oh dia udah bahagia, belum tentu bisa begitu. Tetapi ketika kita sudah bisa berbaur, ketika kita sudah bisa menikmati obrolan mereka, kemudian menikmati kebersamaan dengan mereka, minum bersama, makan bersama, itu mungkin sudah ada kemajuan terutama untuk di dalam dunia psikosomatis ataupun anxiety disorder. Ya. Kemudian, ya, selain kita berbaur dengan sosial, kita juga bisa mempublikasikan diri kita bahwa kita itu memang betul-betul sudah siap di hadapan mereka. Memang tidak mudah. Di dalam film pun itu sangat perjalanannya lama sekali, bahkan dia dibully, istilahnya tidak dimengerti sama orang, tetapi tetap dia berusaha. Gitu kan. Dia tetap berusaha, dia itu menjadi ya istilahnya menunjukkan dirinya, menunjukkan karakternya dengan dia kekurangan ataupun ada sesuatu di dalam tubuhnya, tetapi dia tetap menjadi seorang istilahnya mau mempublikkan dirinya, gitu kan. Yang susah di dalam ilmu psikosomatis ataupun dalam anxiety kan bagaimana kita bisa mempublikkan diri kita, bagaimana kita bisa kita itu ya action untuk orang-orang banyak. Kadang kita mau sholat Idul Fitri aja udah tahu kalau yang ngander getar, badan lemas. Gimana kita mau menjadi publik atau misalkan kita mau go on publik. Kalau kita ketemu orang banyak saja sudah sulit mengendalikan diri kita karena kecemasan kita. Jangan-jangan saya ini habis sholat ini bagaimana kejadiannya. Itu sesuatu yang memang harus kita lewati. Hal demikian pernah saya alami ya. Hal demikian saya pernah alami. Tetapi kalau misalkan kita tidak mau berusaha, kalau misalkan kita tidak mau belajar dan berjuang, kita tidak akan paham dengan diri kita, gitu kan. Penyakit ini yang paham diri kita, yang merasakan diri kita, yang bisa mengobati diri kita, yang mengukur mampu dan tidaknya melakukan sesuatu itu diri kita, bukan orang lain, gitu kan. Anxiety, kalau kita berbicara anxiety, kecemasan, gangguan kecemasan, anxiety disorder, semua orang mempunyai kecemasan tapi ada batasnya. Tapi beda dengan orang yang dengan gangguan kecemasan. Ya, gitu. Selain daripada kita berbaur dengan dunia sosial, kemudian kita menjadi publik, kemudian kita harus siap dengan apa yang ataupun apa dengan kekurangan kita. Karena kita teman-teman sudah berkurang. 20% itu kita sudah berkurang. Dari dulu kita sehat. Entah itu berat badan, entah itu keberanian, entah itu kesiapan mental kita, entah itu emosi kita, entah itu bersabar. Kalau emosi biasa mungkin ada yang bertambah, ada berkurang. Kesabaran ada yang bertambah, ada yang berkurang. Bobot tubuh ada yang bertambah, ada yang berkurang. Gitu kan. Kita itu sudah 20% berkurang. Dari dulu kita selagi sehat. Makanan kita batasi, kegiatan kita batasi. Ya, jadi kita harus ukur dari kemampuan kita itu. Ya, kalau misalnya kita sudah mengukur, biasanya kita akan tahu. Nih kayak saya tanggal 14, 15, 16, 17, tahu 15, 16, 17 itu ya. Pokoknya 4 hari itu saya akan di Bogor. Kalau dulu saya masih kena anxiety, saya mikir itu dari sekarang.
bagaimana di Bogor saya kalau misalkan kecemasan saya timbul, bagaimana di Bogor saya kalau misalkan saya panik. Nah itu kalau dengan orang kecemasan, tapi beda sekarang ke Bogor, wah asik nih liburan gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang memang kita rencanakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, pokoknya teman-teman tetap yakin teman-teman itu bisa sehat gitu kan. Asal teman-teman yakin, silahkan ngobrol dengan saya di WA saya, di Facebook, terserah di Instagram saya, bagi yang mau ya. Gak berbayar kok. Kalau mau bayar juga silahkan, gratis ya buat saya. Kalau misalkan mau bayar, Kang Dadi ini saya ngirim ini, oh makasih banget ya buat dari saya gitu kan. Ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu ya. Itu bukti bahwa teman-teman peduli terhadap channel saya dan diri saya sendiri terutama begitu ya. Ya, pokoknya teman-teman silahkan nikmati hidup ini dengan senyuman, hadapi dengan senyuman. Ya kita bangkit bersama-sama, belajar bersama-sama dengan apa yang telah terjadi pada diri kita atau 1 tahun 2 tahun terakhir ini gitu kan. Kemudian kita yakin bahwa diri kita itu mampu melewati ini semua dan menjadi hal yang normal walaupun memang itu ada beberapa kekurangan di dalam diri kita. Oke, seperti itu ya. Pokoknya buat teman-teman sehat selalu di rumah. Oke. Salam sembuh dari saya dari Sehundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.